Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Halo sahabat inspiratif, selamat datang di podcast FKIP Unusa spesial bersama mahasiswa PG PAUD FKIP Unusa. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang keluar dari zona nyaman. Wah, itu bagaimana nanti zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Nah, kita kedatangan mahasiswa yang keren dari luar pulau ya. Dan nanti kita tunggu pengalaman-pengalamannya. Kita tunggu sampai tuntas ya. Ini kedatangan dari mahasiswa PG PAUD. Mbak Lince ya. Iya. Oh, Lince itu apa artinya? Oh, belum tahu ya? Belum tahu sih. Ya. Cari sendiri nanti. Iya. Oke. Mbak Lince, saya panggil Mbak Lince ya. Kalau Iya. di Sumatera, Mbak apa? Sumatera panggilannya? Iya, Lince. Oh, Lince gitu Iya, ya. memang Oke. Lince. Ya, oke. Kaca muda semuanya, kita keren banget kedatangan dari mahasiswa ya PG PAUD FKIP Unusa bersama Foodcast FKIP Unusa yang hari ini adalah episode yang kedua. Ini akan menunggu pengalaman-pengalaman yang luar biasa menjadi inspirasi bagi mahasiswa Unusa terutama ya. Kita ngobrol langsung dengan mahasiswa ini. Ya, silakan perkenalkan diri dulu ya Mbak Lince, monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lince Jirnei Saluhu. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, lebih tepatnya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Iya ya. Jadi ya kalau saya melihat ya nggak jauh seperti saya. Kalau saya kan luar pulau juga, Ya. saya asli dari Kalimantan Tengah tapi ada sedikit Madura juga gitu ya. Jadi jadi anak luar pulau kemudian hijrah ya luar dari zona nyaman gitu, kuliah di yang keren ya. Dulu saya dinamikanya beda karena saya dari Kelusuan Sampit kemudian ke Surabaya dan akhirnya bisa kuliah tuh keren banget ceritanya. Kalau saya cerita mungkin dua bab atau yang nggak selesai. Tapi Iya. saya ingin tahu pengalamannya Mbak Lince ini gitu ya. Mengapa memilih Unusa gitu ya. Kampus Unusa terutama ini kan lagi kerennya banget ya, ada kampus C Unusa yang Iya. kampus digital gitu ya. Iya. Coba ceritakan bagaimana ceritanya kok bisa masuk Unusa ini? Coba. Awalnya itu saya tidak pernah memilih untuk masuk ke Unusa. Oh, gitu. Awalnya itu tepatnya di 2023 saat saya masih kelas 12. Di situ ada informasi, tepatnya pada bulan September, adanya informasi tentang pendaftaran beasiswa. Beasiswa apa itu ya? Namanya itu beasiswa OSC atau Online Scholarship Competition. Oh. Nah, jadi beasiswa OSC ini ada di beberapa kampus swasta yang bergengsi. Dan Iya. salah satunya Unusa. Nah, kan itu kan banyak Iya, kampus dan bergengsi ya. banyak- iya. Saya menjadi apa ya? Kok bisa milih Unusa gitu? Gimana? Apakah memang Iya. melihat NU-nya yang kampus toleransi atau seperti apa ya? Kalau yang dikenalkan seperti itu ya. Nah, coba ceritakan gimana? Bukan hanya Bapak yang heran, guru saya juga heran. Oh, lucu juga ya. Kenapa saya yang Kristen kok mau masuk ke Muslim, ke Iya. kampus Muslim? Itu diawali karena saya tahu ternyata di Unusa itu ada prodi yang saya inginkan, Oh. prodi kebidanan. Oh, Awalnya awalnya bidan ya, gitu ya? kebidanan. Terus secara iseng ya saya pikir gak mungkin keterima, saya kan Kristen, mana mungkin diterima. Ya, diterima Saya Unusa. iseng, milih Unusa iseng. Awalnya nggak cari tahu, nggak browsing tentang Unusa. Unusa, Pokoknya gitu. daftar, iseng daftar, ambil jurusan kebidanan. Iya. Setelah itu ikut seleksi pertama itu ujian. Oh, ternyata saya lewat, saya lolos. Lolos gitu ya. Lolos. Oh, kok bisa ya? Oh, ya udah sih. Kan seleksi pertamanya itu ya ujian akademik. Akademik. Jadinya saya lolos. Seterusnya itu lanjut ke seleksi kedua. Itu ada tahap administrasi atau pemberkasan. Berkasan. gitu Saya ya. pikir ya udah sih diikuti aja dulu. Ya diikuti nggak saja. terlalu apa ya, santai saja gitu Iya, ya. saya yang nggak terlalu berharap keterima ya oke, nggak keterima Terima, ya it's okay juga. gitu ya. Masih ada peluang besar untuk bisa masuk SNBP juga. Seterusnya saya lanjut ke seleksi kedua. Itu ternyata saya lolos juga. Oh. Saya bilang, loh
kok benar-benar hoki ini ya. Iya, lancar terus gitu ya. Gak pernah terpikir bakal keterima. Seterusnya masih ada 2 seleksi lagi. Itu seleksi ketiganya masih ujian dan ternyata lewat juga. Wah, luar biasa, hoki lagi itu ya. Iya, di situ posisi saya masih belum tahu tentang UNUSA ini. Masih belum mau nyari tahu juga karena saya pikir ya paling juga nanti seleksi akhir ya bakal gak lolos. Gitu soalnya ya. Dari banyaknya peserta masa iya saya Berapa yang peserta waktu itu? Kalau OSC yang untuk UNUSA itu ada sekitar 700-an. Itu yang masuk hanya 21 anak. Keren ya. Se-Indonesia tuh ya? Iya, se-Indonesia, se-SMA Indonesia. Gitu. Seterusnya saya lanjut seleksi yang ketiga itu lewat dan seleksi terakhirnya itu wawancara. Itu penentuannya apa kamu bisa lolos atau enggak gitu ya. Nah, sebelum wawancara itu saya coba cari tahu. Loh, dari namanya udah NU. Iya. Saya pikir saya salah masuk kampus ini. Iya, salah kampus ya gitu. Saya searching. Cari gitu ya. Saya cari banyak informasi. Loh, beneran ini kampus NU. Awalnya saya nggak mau lanjut wawancara. Kenapa? Karena orang tua saya juga yang tahu ternyata saya ini masuk ke kampus muslim. Katanya nanti kamu malah terbawa arus, malah mau jadi muslim. Gitu ya. Iya, saya juga pemikiran sampai ke situ ya. Saya juga mengiyakan, iya juga ya, ngapain Padahal gitu ya? Masih banyak universitas yang bukan mayoritas muslim. Kenapa harus memilih ini? Memilih UNUSA gitu. Iya. Tapi nggak tahu ada niat yang ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang UNUSA ini. Saya searching sampai di Google itu saya ketik apakah di UNUSA menerima non muslim. Saya gitu ya. Begitu. Sampai segitu ya. Iya, sampai ingin tahu. Ya. Karena saya sudah semangat kali, kan udah keterima, udah 3 seleksi udah lewat, masa di tahap terakhir ini harus mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Seharusnya saya searching, ternyata muncullah ada seorang bidan dari UNUSA itu dari agama Katolik. Iya. Itu ternyata dia ngambil profesi kebidanan di UNUSA. Mungkin saya lupa namanya. Terus pada momen pengambilan sumpah profesi itu ternyata yang dari Kristen ini pengambilan sumpah ini ternyata didatangkan pendeta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tanpa memikirkan lebih panjang lagi, ternyata saya memang bukan salah salah kampus. Ternyata memang kampus ini terbaik toleransi untuk saya. Beragama gitu ya. Nah, itu waktu itu lihatnya di mana? Apa langsung Pak melihat waktu profesi kan? Sumpah profesi kan gitu? Di Zoom. browsing, Pak. Ada browsing. Ini kan saya ketiknya gini. Apakah UNUSA menerima mahasiswa non muslim? Gitu ya? Ternyata ada berita, beritanya bilang gini. Ternyata di UNUSA tidak hanya mayoritas muslim, ada dari prodi kebidanan mengambil sumpah profesi dengan didatangkan seorang pendeta. Nah, di situ saya tahu ternyata UNUSA ini gak hanya mau menerima yang mayoritas muslim. Karena kalau dipikir-pikir ya NU ya memang jelas untuk muslim. Iya. Itu pemikiranmu ya? Iya, itu pemikiran saya. Lalu saya ikuti wawancara itu. Saya ikuti wawancara, ternyata dari tim pewawancara itu menanyakan ke saya, semisal kamu diterima di UNUSA, kalau bukan di prodi keinginan kamu yang di itu yang nanya siapa, Mbak Lice? Tim wawancara dari UNUSA. UNUSA. Iya, masih ingat orangnya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Seterusnya saya jawab, ya udah di prodi lain. Terus katanya, misalnya pilihan prodi kedua apa? Yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh saya untuk masuk ke perguruan ke fakultas keguruan. Ternyata saya tiba-tiba ngomong S1 pendidikan guru anak usia dini. Sebelumnya saya nggak pernah. Karena dari kecil itu saya nggak pernah ingin menjadi seorang guru PAUD gitu ya. Kalau di list cita-cita saya nggak ada. Nah, kalau dulu cita-citanya apa waktu SMA? Kalau dari SMA itu saya kesehatan, dokter saya gitu kan. Jadi kowat gitu. Gitu pokoknya, ya. Dari kecil itu nggak mau jadi guru. Jadi guru itu nanti dijulitin sama siswa-siswanya gitu. Karena kan saya juga ya dari siswa ya. Iya, jadi kita tahu ya. Gitu. Terus ditanya lagi pilihan prodi ketiga. Saya bilang saya pilih keperawatan. Ternyata
pengumuman kelulusannya itu tibanya itu saya keterima di PG PAUD. PG PAUD. Kita aplaus dulu. Luar biasa, keren banget ya. Jadi kalau lihat Lince ini ya luar biasa dari perjalanan bisa masuk UNUSA gitu ya. Dari nggak tahu kampus NU itu minoritas Muslim gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lebih mendalam lagi ternyata kampus toleransi beragama gitu ya. Menjadi bangga gitu ya. Lebih percaya diri kalau lihat tadi. Ada beberapa yang agak berdiskusi dengan orang tua. Oh, kenapa masuk UNUSA? Itu kan nanti kamu jangan-jangan bisa didoktrin, bisa yang lainnya gitu ya. Oke ya. Guru-guru saya juga ikut heran. Yang masuk ke UNUSA itu kemarin yang dari sekolah saya itu ada beberapa Muslim. Ada beberapa Muslim yang ternyata yang Muslim ini ketolak. Saya sendiri keterima sama teman saya. Sekarang ada di Prodi Gizi. Itu memang rezeki kamu ya. Iya. Menurut saya juga memang panggilan saya ke sini ya. Iya, oke, keren banget. Seterusnya ada pengumuman kelulusannya ternyata keterima di PG PAUD. Saya ya jelas patah hati. Jelas patah hati, gak mau lanjut. Gak mau lanjut. Itu kan pengumumannya di Desember. Desember saya pikir ya udah nanti Februari saya mau masuk SNBP saja. Saya mencoba di perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan keinginan saya di prodi yang saya mau. Ternyata sepanjang dari Desember menuju ke Juni, karena di Juni itu udah pendaftaran ulang. Saya ya memikirkan nggak mau lanjut, memang sudah fix nggak mau lanjut. Tapi nggak tahu kenapa ternyata saya kan sudah follow IG-nya UNUSA, terus sudah subscribe-nya akun YouTube-nya UNUSA, TikTok-nya UNUSA. Ternyata di situ seperti kayak mengundang minat saya kembali dari apa yang diposting oleh UNUSA. Misalnya kemarin itu saya ada melihat kegiatan Agustusan. Oh, seru juga ya. Tapi kok nggak ada yang non-muslim, saya tetap mikirnya gitu. Jadi saya kayak terambang di pikiran yang kadang-kadang yang kiding-kiding yang ingin masuk apa enggak gitu. Terusnya di bulan Juni, oke lah ikut aja pendaftaran ulang nanti misalnya. Akhirnya ada ya bersemangat saya terus gitu ya. Belum jadi masuk SNBP soalnya guru saya nggak ngizinin, katanya kamu egois, kamu sudah lolos beasiswa masih aja mencoba yang lain. Ya. Kamu itu seakan-akan nggak mau memberikan ruang untuk teman-teman kamu yang ingin. Jadi masih ada saran gitu ya. Bahwa ini pilihan yang terbaik tapi kamu masih memilih yang lain gitu ya. Jadinya di Juni itu saya mengikuti pendaftaran ulang. Terus ya semua keputusan itu sebenarnya ada di tangan saya. Ya, pokoknya intinya gitu ya. Intinya mau ada. lanjut apa enggak lanjut itu ada di saya. Karena kalau dari orang tua saya sendiri memang berat, gak diizinin. Saya juga anak pertama yang baru pertama kalinya merantau. Merantau ya, perempuan merantau ke Jawa. Keren banget gitu ya. Saya juga kalau berbicara tentang transportasi pas ke sini itu naik pesawat baru pertama kali. Pertama kali Mas ikut pesawat. Naik pesawat ya. Naik pesawat langsung 3 kali transit. Transit ya dari Makassar gitu. Jadi keputusannya itu ada di saya, apa saya mau lanjut apa enggak. Kalau dari orang tua saya sendiri, kalau memang enggak mau lanjut, kamu kalau mau kuliah di sini biaya mandiri, kalau maunya di kebidanan kuliah di sini saja. Tapi karena tekad saya itu dari awal, saya itu punya tekad saya mau menempuh pendidikan tidak dengan backingan orang tua. Oh, jadi mandiri gitu ya? Iya, mandiri. Saya ingin luar biasa, tidak membebani orang tua saya dari pendidikan. Karena saya masuk UNUSA ini sudah free, sudah nggak bayar uang ini lagi, uang UKT. UKT, semuanya gratis, tinggal kuliah gitu. Tinggal kuliah yang benar aja. Terus saya pikir kalau saya ikuti kata orang tua saya, ya sebenarnya bukan karena nggak mampu, orang tua bukan karena nggak mampu membiayai saya, gitu ya. Tapi karena tekad saya ini yang ingin membanggakan, yang ingin tidak membebani orang tua saya. Tidak membebani orang tua gitu ya. Saya memilih untuk masuk, tetap masuk. Seterusnya juga saya searching, saya gali informasi terus di UNUSA ini ternyata kampusnya the best gitu ya. Oke, Mbak Lince ya. Tadi kalau saya dengerin cerita pengalaman bisa bergabung di UNUSA sampai daftar dan seterusnya, dinamika yang dihadapi tapi tetap
punya prinsip, pokoknya saya harus kuliah gitu ya. Iya. Kuliah dari hasil saya sendiri, tidak hasil dari membebani orang tua. saya. Itu juga sudah luar biasa ya, menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi Iya. kalau misalnya udah dibayarin orang tua, gak semangat tuh rugi gitu ya. Iya. Nah, Lince sendiri beda dengan yang lainnya gitu ya. Oke, ini ada sebuah pertanyaan buat Mbak Lince ya. Apa yang membuat Anda memilih UNUSA, Indonesia ya istilahnya ya prodi gitu ya, PG PAUD sebagai tempat kuliah meskipun harus merantau ya, jauh dari luar pulau. Nah, ini coba ceritakan. Seperti yang saya ceritakan dari awal, bahwasannya saya tertarik di UNUSA ini. Memang tertarik karena dari apa yang sudah saya searching, meskipun waktu itu saya masih belum masuk ke UNUSA, ternyata UNUSA ini dimulai dari akreditasi kampusnya dan juga akreditasinya unggul gitu ya. Dan juga beberapa jajarannya, misalnya dimulai dari Bapak Ibu dosennya yang luar biasa, yang ahli di bidangnya tersendiri, dan juga beberapa sebagian besar prodi yang sudah terakreditasi unggul. Nah, sebelum saya masuk ke situ ya memang saya sudah searching, tapi pas sudah saya masuk ke UNUSA ini saya bisa melihat sendiri bagaimana sebenarnya UNUSA yang gitu ya. sebelumnya hanya secara virtual lihat melalui HP, namun sekarang saya bisa merasakan sendiri. Ternyata iya. Ya, di fase ini saya nggak merasa menyesal masuk UNUSA. Oh, aplaus dulu dong. Keren banget gitu ya. Nah, apalagi gini, karena kamu ngomong tadi tentang fasilitas gitu ya, yang awalnya masih gimana ya UNUSA, ternyata pas melihat, ya apalagi ada kampus C yang bagus banget, digital banget. Nah, menurut kamu gimana sekarang? Tambah pede atau percaya diri, ya, atau kamu sudah biasa mempromosikan? Wah, gitu. Ada beberapa adik-adik saya yang saya share gitu ya. share brosurnya, ayo masuk UNUSA. Mereka juga tertarik loh, dimulai dari kampusnya saja sudah mewah ya. Saya bilang gini, ya jelas mewah. Gak hanya itu, ternyata juga mahasiswanya, dosen-dosennya itu orang-orang hebat semua. Wah, keren. Gak semua anak-anak itu bisa masuk ke UNUSA. Ya, oke lah. Tadi kan beberapa sudah adaptasi. Terus dengan teman gimana? Dengan adanya kan kalau lihat Mbak Lince kan agak berbeda dengan teman-temannya. Gitu, adaptasinya gimana ya? Kalau di lingkungan pertemanan saya diterima baik, Pak. Baik ya. Meskipun saya dari agama Kristen, namun saya diterima baik. Saya berikan satu cerita. Di UNUSA kemarin di tanggal 14-an itu diadakan bukber ya. Bukber bersama. Ikut. Saya ikut. Saya keren. pikir saya nggak diizinin, saya nggak diterima. Namun ternyata saya diterima baik. Diundang ya, ada diundang ya gitu ya. Dibolehkan. Maksud saya pikir karena saya Kristen nggak puasa, saya pikir nggak bisa ikut. Ternyata saya ikut bukber itu ya dibolehin gitu, diizinin. Ya kayak mahasiswa lainnya, istilahnya di UNUSA ini meskipun dimulai dari agama, suku, ras yang berbeda-beda, namun dari UNUSA sendiri tidak membeda-bedakan. Artinya gak ada istilah anak tiri, gak ada istilah anak kandung. Jadi semua mahasiswa itu sama. Nah, meskipun saya sendiri dari prodi PG PAUD yang agama Kristen, namun perlakuan UNUSA ke saya lihat misalnya ada anak ini nggak bisa ikut lomba ini karena dia Kristen. Enggak, ternyata banyak yang mau menerima saya kalau di lingkungan pertemanan. Jadi Mbak Lince sekarang merasa nyaman gitu ya di UNUSA ya, gitu jelas ya. nyaman. Karena saya lihat dari buka bareng itu kan menunjukkan kelas itu ya mahasiswanya toleransi, persahabatan dibangun gitu ya. Gak hanya mahasiswanya juga, gak hanya teman-temannya saya yang toleransi, tetapi dosen-dosen saya juga toleransi. Oh gitu ya. Ya dari hal-hal kecil, misalnya ketika masuk di dalam kelas, kalau biasanya menyapa secara Islam Assalamualaikum, itu tetap juga dicantumkan salam dari agama saya, misalnya salam sejahtera. Oh gitu ya. Ya saya menilai ternyata ya luar biasa deh. Gitu. Ini luar berarti biasa. hapus dulu dong buat dosennya. Oke, yang kedua ini ya Mbak Lince ya. Nah, apa sih tantangan terbesar ya
ketika Anda sebagai mahasiswa perantau, bagaimana cara mengatasinya? Gitu kan, adaptasi ya, teman-temannya hanya mungkin kamu sudah punya komunitas, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin komunitas mahasiswa Sumatera gitu ya, atau yang Masih sifatnya- belum sih, Pak. Belum ada ya? Kalau tantangannya ya untuk saat ini saya harus bertempur dengan rasa saya yang ingin pulang. Kangen sama orang tua. Kangen sama orang tua ya. Ya, soalnya kalau Jangan nangis, dipikir-pikir- santai aja. kalau dipikir-pikir Iya, ya. gimana mau pulang ya? Mau pulang ternyata pulang perginya itu Luar harus biasa. nyiapin uang 8 jutaan lah untuk uang tiketnya saja. Allah. Ya, jadi saya harus bisa menahan Menahan rasa itu ya demi berjuang untuk mensukseskan gitu ya. Demi komitmen saya, demi tujuan saya untuk menjadi seorang guru sebagai lulusan dari Universitas Nadatul. Oke ya. Jadi tantangannya memang menahan itu ya. Ya. Keinginannya kan pingin balik kampung lah, Iya. ke luar pulau gitu ya. Tetapi masih menahan karena biayanya luar biasa Iya. ya. 8 juta loh ya. Iya, itu Oke, nggak bisa kecil, Pak. beli HP yang baru bagus tuh Iya. ya. Oke ya Mbak Lince ya. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Lince ya. Nah, kesan dan pengalaman paling berharga ya yang Anda dapat selama kuliah di UNUSA, FKIP UNUSA ya. Utama tadi memang bercerita panjang gitu ya. Kesan-kesannya gimana tadi, pengalamannya gitu ya. Terus the next selanjutnya apa ketika terjebak pada zona nyaman? Maksudnya zona nyaman di sini ketika nyaman kuliah di jangan-jangan nanti lanjut lagi S2 gitu kan. Amin, Pak, amin. Siapa tahu kan gitu ya. Iya. Ya silakan kesan dan pengalamannya. Kalau dari kesan saya sendiri setelah masuk ke UNUSA ini, dari saya yang sebelumnya tidak minat di prodi keguruan, ternyata setelah masuk UNUSA ini dengan bertemu dengan dosen-dosen yang hebat, luar biasa, saya jadi termotivasi. Termotivasinya kenapa saya ini nggak hanya ingin jadi seorang guru jadinya. Nanti setelah lulus saya nggak hanya ingin jadi seorang guru, tapi saya juga harus bisa menjadi seperti bapak ibu dosen saya yang luar biasa. Biasa, aplaus dulu, luar biasa. Oke ya, terima kasih buat Mbak Lince yang sudah memberikan banyak cerita pengalaman ya, pengalaman yang menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa maupun yang mau bergabung di UNUSA ya, terutama FKIP UNUSA. Silakan bergabung. Ternyata ketika ada mahasiswa luar pulau ini memberikan ceritanya bahwa dia merasa nyaman di UNUSA. Oke, yang paling terpenting adalah tetap semangat gitu ya ketika menjadi anak luar pulau. Ternyata hal yang didapat adalah apa gitu ya? Ternyata persahabatan dan ilmu dan seterusnya. Oke, wah luar biasa sekali berbincangan dengan mahasiswa Mbak Lince ini ya, yang menceritakan banyak cerita yang dari proses diterima di UNUSA sampai dengan adaptasi dengan UNUSA, terus merasa nyaman. Ternyata kampusnya keren banget gitu ya, keren banget. Nah, jadi ini menjadi luar biasa. Maka untuk itu episode yang berikutnya mungkin ada diskusi lain ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di yang sama. Oke, terima kasih Mbak Lince. Aplaus dulu buat Mbak Lince ya. Terima kasih sudah bergabung di podcast FKIP UNUSA. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya, pengalaman menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya. Terima kasih. Aplaus dulu buat Mbak Lince semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.